Baik, menyambung yang tadi terputus, jadi perlu dilihat ketersediaan data pembanding dengan pendekatan yang akan digunakan. Nah, jika ketersediaan data pembanding itu terbatas, maka gunakanlah pendekatan yang memang memungkinkan untuk dengan data pembanding yang terbatas. Itu yang perlu kita sadari. Selanjutnya adalah kertas kerja. Kertas kerja ini meliputi keseluruhan dokumen terkait penilaian yang dilakukan. Dokumen apa saja itu adalah dokumen hasil investigasi dan dokumen analisis yang relevan untuk memperoleh kesimpulan akhir. Dokumen-dokumen ini di-collecting dan diarsip dalam bentuk hard copy dan soft copy sesuai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada di Republik Indonesia. Ini yang menjadi arsip di kemudian hari, karena kita tidak sadar atau tidak akan mengetahui implikasi atas penilaian yang kita lakukan saat ini di kemudian hari. Sehingga kalaupun terjadi suatu hal, maka dengan adanya arsip yang baik, kita akan dapat meng-trace bagaimana waktu kita melakukan penilaian. Selanjutnya adalah SPI 105 yang merupakan pelaporan penilaian. Pelaporan penilaian adalah produk akhir dari suatu rangkaian proses penilaian. Pelaporan penilaian ini dituangkan dalam bentuk tertulis. Di dalam SP 105 itu ada 3 jenis laporan, yaitu laporan ringkas, laporan terinci, dan laporan terbatas. Laporan penilaian ya. Nah, laporan penilaian yang sebaiknya adalah laporan penilaian yang terinci karena akan mengandung unsur-unsur informasi yang lengkap. Nah, menjadi bias bagi saya suatu laporan penilaian yang terinci tapi informasinya tidak lengkap, yang menjadi bias di mata saya. Nah, bagaimana dengan laporan penilaian ringkas? Laporan penilaian ringkas ini biasanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang objek-objek sederhana, namun untuk biasanya tergantung kebutuhan pemberi tugas. Tapi bagi saya tentunya akan mendorong untuk penggunaan laporan penilaian terinci yang menginformasikan suatu keterangan yang komprehensif. Berbeda lagi dengan laporan penilaian terbatas. Nah, apa yang menjadi isi dari laporan penilaian? Tentunya apa yang menjadi isinya adalah seluruh isi pada lingkup penugasan atau pada isi yang minimum tadi pada SP 103. Kemudian adalah pendekatan penilaian dan apa alasan kenapa memilih pendekatan penilaian itu. Yang lanjutannya adalah metode penilaian yang diterapkannya. Kesimpulan penilaian yang berupa opini nilai. Kemudian ada deskripsi informasi dan data yang diperiksa. Analisis pasar, pendekatan, dan prosedur penilaiannya. Pernyataan penilai, kondisi dan syarat pembatas, lalu mencantumkan nama, kualifikasi profesional, dan tanda tangan penilai. Itu saja yang bisa saya uraikan dalam penjelasan peranan SPI 103, 104, dan 105 pada rangkaian penugasan penilaian. Perlu saya garis bawahi bahwa SPI 103 merupakan suatu hal fundamental yang akan menjaga penilai dalam kerangka yang positif. Di dalam SPI 103 terdapat lampiran yang kiranya seluruh penilai haruslah melihat itu. Nah, dari beberapa peristiwa yang terjadi, saya melihat masih ada penilai yang menggunakan tujuan penilaian adalah untuk internal management. Sementara di dalam lampiran SPI, nomenklatur
internal management sudah tidak ada lagi. Nah, yang anehnya dasar nilai yang digunakan adalah nilai pasar. Kita harus hati-hati karena semuanya ini punya potensi masalah. Khawatirnya terjadi benturan-benturan dengan penilai-penilai yang lain dalam hal kepentingannya pemberi tugas. Ini yang menjadi poin bagi saya untuk tidak terjadi, sehingga perlulah untuk lebih memperhatikan apakah yang kita lakukan sudah berdasarkan kepada kode etik nilai Indonesia dan standar nilai Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih Magister Manajemen Properti dan Penilaian Universitas Sumatera Utara, Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.